Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah dengan NIM 2130103095. Saya Siti Nur Latifah Robaniah dengan NIM 2130103098. Ikra Derajat dengan NIM 2130103118. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penerimaan peserta didik. Yang pertama, pengertian penerimaan peserta didik. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dihadapi dalam situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi perintah oleh negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian ini sangat umum. Peserta didik bisa berarti siapa saja, anak-anak, remaja, pemuda, atau dewasa, bahkan orang tua. Yang penting ada keinginan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan penerimaan peserta didik. Tujuan penerimaan peserta didik adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Hal ini berarti bahwa peserta didik akan mendapatkan layanan tidak tepat jika diterima pada sekolah tersebut, sehingga sekolah harus tidak menerimanya. Proses calon peserta didik tidak diterima di suatu sekolah terjadi berdasarkan hasil seleksi terhadap sejumlah atau kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan rambu-rambu atau standar yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Adapun tujuan khusus penerimaan peserta didik yaitu yang pertama, mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa. Prihatin tahun 2014, penerimaan peserta didik merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting karena jika tidak ada peserta didik yang diterima, maka di suatu sekolah tidak ada lagi yang harus ditangani dan diatur. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Setiap tahun ajaran baru sekolah disibukkan oleh penerimaan peserta didik. Kepala sekolah tingkat SMP dan SMA akan memilih suatu ketua, bendahara, dan sekretaris. Sedangkan di SD hanya dipilih beberapa orang saja. Penerimaan peserta didik baru yaitu rapat penentuan peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima. Pengumuman peserta didik yang diterima menggunakan menurut Imron, sistem yang dimaksud dengan penerimaan peserta didik baru di sini menunjukkan dengan cara penerimaan peserta didik baru. Menurut Prihatin tahun 2014 ada dua sistem. Yang pertama sistem promosi, yang artinya penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi yaitu terbagi menjadi tiga. Sistem yang pertama, sistem seleksi berdasarkan daftar nilai. Yang kedua, sistem seleksi berdasarkan telusuran minat dan kemampuan. Yang ketiga, sistem seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Penerimaan peserta didik baru sebagian besar masih berjalan menggunakan sistem konvensional maupun sistem manual. Kelebihan penerimaan peserta didik baru secara online menurut Julia tahun 2015 yaitu yang pertama, mutu semakin bertambah daripada sebelumnya.
Yang kedua, menjadikan sistem penerimaan peserta didik baru lebih transparan, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mempermudah orang-orang untuk terhubung informasi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, membuat basis dari masing-masing sekolah secara akurat. Yang kelima, kegiatan penerimaan peserta didik baru lebih efisien. Kriteria dan prosedur penerimaan peserta didik. Kriteria merupakan sebuah pegangan yang digunakan sebagai syarat penentu, seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Imran, bahwa kriteria merupakan patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria dalam penerimaan peserta didik, yaitu yang pertama, kriteria sebagai acuan patokan yang merupakan suatu penerimaan peserta didik. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik berdasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Prosedur penerimaan peserta didik baru termasuk salah satu dalam manajemen peserta didik karena kegiatan penerimaan peserta didik menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Prosedur penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa langkah seperti yang telah dikemukakan oleh Ali Imran tadi, yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. 2. Rapat penentuan peserta didik baru. 3. Pembuatan pengumuman peserta didik baru. 4. Pemasangan atau pengumuman peserta didik baru. 5. Pendaftaran peserta didik baru. 6. Seleksi peserta didik baru. 7. Rapat penentuan peserta didik baru yang diterima. 8. Pengumuman peserta didik yang diterima. 9. Pendaftaran ulang peserta didik baru. Peserta didik baru berbasis online. Sudah kita ketahui prosedur penerimaan peserta didik sudah berbasis online, mulai dari pendaftaran dan verifikasi data calon peserta didik yang mendaftar hingga pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang diterima. Website penerimaan peserta didik baru memberikan kemudahan bagi orang tua dan calon peserta didik baru dalam mengetahui informasi mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru.